Oke, selamat datang di channel saya di Alam Sehat, teman-teman. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan tentang informasi kesehatannya. Kali ini kita akan belajar mengenai hipertensi atau yang biasa kita sebut dengan darah tinggi, ya, tekanan darahnya tinggi gitu. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui bahwa hipertensi di sini adalah sebuah kondisi di mana meningkatnya tekanan darah. Nah, di dalam arteri. Jadi di dalam pembuluh darahnya itu kecepatan dari aliran darahnya itu sangat tinggi. Sehingga itu bisa menyebabkan bahaya pada kesehatan. Nah, normalnya tekanan darah di sini adalah pada orang-orang normal, ya, sekitaran umur remaja gitu, itu sekitar 120 per 80 mmHg. Nah, di sini dikatakan hipertensi itu jika melebihi kadar standar atau angka standar tersebut 120. Nah, penyebabnya bisa macam-macam ini hipertensi ini. Jadi bisa dari keturunan, yang pertama biasanya dari keturunan. Jadi misalnya kita mempunyai orang tua atau nenek kakek yang mempunyai riwayat hipertensi, atau ada yang meninggal karena hipertensi, maka bisa kemungkinan besar kita atau sebagai cucunya atau anaknya bisa memiliki potensi yang lebih besar pula, atau sama kadarnya besarnya risikonya. Nah, yang kedua bisa karena bertambahnya usia. Jadi semakin tua maka tubuh di sini sistemnya akan berkurang atau kerjanya, maka akan bisa menyebabkan hipertensi pula. Biasanya kalau dulu itu sekitar umur 65 ke atas itu sudah banyak yang terkena hipertensi. Tapi kalau di zaman sekarang biasanya orang itu sudah umur 40-an sudah ada yang terkena hipertensi. Jadi kita harus menjaga diri dengan pola makan yang sehat dan hidup yang sehat pula. Nah, jadi seperti itu. Lalu ada penyebab lain yang bisa menyebabkan hipertensi, seperti efek samping pemakaian obat. Di sana juga bisa. Jadi ada beberapa obat yang efek sampingnya itu adalah meningkatkan tekanan darah. Nah, habis itu anak rebahan. Kalau kita sebutnya pada zaman sekarang ini adalah anak rebahan. Jadi anak rebahan yang kurang olahraga, kurang bergerak, terus di tiduran terus, duduk terus, main game gitu, itu biasanya kesehatannya akan terganggu. Dan di umur 30-an ada, atau 20-an bahkan itu juga ada yang sudah tekanan darahnya itu sudah tidak normal. Nah, terus ini biasanya lagi yang kecanduan alkohol, peminum miras-miras tersebut itu biasanya itu di umur 30-an, karena ada beberapa yang saya lihat itu umur 30-an sudah tekanan darah tinggi, udah teratur semua karena organnya sudah rusak. Jadi udah bahaya pokoknya. Terus ada yang sering kita temui lagi, ini adalah rokok. Rokok di sana cepat atau lambat itu pasti akan meningkatkan resiko terjadinya hipertensi. Nah, terus yang kedua, pola makan yang tidak sehat. Misalnya kita sering membeli makanan junk food, itu kurang sehat, dan kita jarang memakan makanan buah seperti itu. Nah, paling enak bagus itu makanan yang berkuah, jadi ada kuahnya, minimal lah kuah sop gitu. Terus minuman es degan gitu, itu udah lumayan udah bagus menurut saya lah ya. Nah, gejalanya hipertensi itu ya, kita kalau nggak tensi ke dokter atau periksa tekanan darah, ya kita nggak tahu. Namun bisa bisa dirasakan. Contohnya itu, misalnya kita itu sakit kepalanya sakit, dikit-dikit sakit, itu obatnya bukan Panadol. Kita cek dulu, jangan-jangan kita memiliki penyakit
darah tinggi atau hipertensi, itu salah satunya sakit kepala. Terus susah nafas kita, nyeri dada, itu bisa. Lalu denyut jantungnya itu tidak teratur, kadang cepat, kadang normal, cepat lagi, normal lagi, cepat, gak teratur, itu bisa gejala dari hipertensi. Terus merasa kelelahan, cepat lelah kita, kerja sedikit capek, kerja dikit capek, itu bisa juga. Lalu di daerah dada, leher, dan atau di denyut nadi di sini itu kita sering kenceng gitu loh, ada berdebar gitu. Nah, itu bisa merupakan gejala dari penyakit hipertensi. Nah, kita perlu ketahui di sini. Jadi hipertensi ini adalah penumpukan, bisa terjadi karena penumpukan ada plak di pembuluh darah. Maka pembuluh darah di sini nih terlalu sempit, yang harusnya seperti ini, maka lebarnya cuma seperti ini. Karena di sini ada plak-plak, di aliran airnya, aliran darahnya di sini sempit. Nah, contohnya itu kayak selang kalau kita lubangnya kita tutup separuh, maka dia akan lebih jauh, jangkauannya lebih jauh. Nah, istilahnya seperti itu, ada plak, terlalu cepat. Namun nggak maksimal kalau di dalam darah ini, karena darah ini membawa oksigen, jadi oksigennya itu nggak teratur gitu masuk ke organ-organ yang lain. Untuk memberi makan organ yang lain itu nggak teratur. Makanya hipertensi di sini sangat berbahaya. Nah, perlu diketahui hipertensi penyebabnya di sini ada beberapa ya, yang saya ketahui itu ada 3. Nah, ada 3. Biasanya yang pertama itu dari pembuluh darah, Jadi pembuluh darahnya ini menyempit. Nah, kalau pembuluh darahnya menyempit sudah pasti itu karena kenapa? Ya dikarenakan adanya plak, biasanya ada plak-plak di situ. Nah, habis itu yang kedua di sini ada karena jantung. Jantung di sini ini jantungnya terlalu cepat, jadi nggak teratur namanya jantung di sini. Jantung detaknya terlalu cepat, maka ya bisa terjadi menyebabkan hipertensi karena jantungnya di sini sudah nggak normal detakannya. Lalu yang ketiga di sini ada sistem saraf. Nah, di sistem saraf di sini tergantung dari otaknya, jadi ada obat-obatnya tergantung dari jenis penyebabnya di sini. Kalau pembuluh darahnya yang terkena, maka dikasihnya obat-obatan yang berhubungan dengan pembuluh darah. Nah, kalau jantung ya jantung, sistem saraf ada sendiri. Jadi nggak semua hipertensi itu dipukul rata obatnya sama, tidak seperti itu. Nah, di sini untuk pendahuluan kita cukupkan sampai di sini. Nah, untuk pencegahannya sebelum saya tutup, saya jelaskan tentang pencegahannya. Pencegahannya di situ dengan pola hidup yang sehat, makan makanan yang teratur, jangan terlalu banyak, jangan makan lemak-lemak yang terlalu banyak, sedikit saja, secukupnya lah kadarnya gitu. Jangan berlebihan kalau makan gitu. Nah, terus konsumsi yang bagus itu yang saya pahami yang paling mudah didapatkan itu air kelapa muda. Itu sangat bagus untuk melancarkan peredaran darah. Lalu bagi yang merokok dikurangi atau kalau bisa dihentikan gitu. Setelah itu minum-minuman alkohol itu dijauhi semua, dan insya Allah kita bisa sehat dan terhindar dari penyakit hipertensi atau darah tinggi ini. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.